Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang berbahagia. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun berusaha menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala juga sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Di antara perkara-perkara yang Allah haramkan, perkara yang Allah larang untuk kita adalah bentuk kezaliman. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan bagiku kezaliman dan aku pun jadikan kezaliman sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Yang aku haramkan di antara kalian, fala tadzalamu. Oleh karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau mengambil dan menggunakan hak orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan mereka. Melakukan kezaliman, jamaah Jumat yang berbahagia, adalah dosa yang mungkin sering diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. Padahal dosa tersebut memiliki efek yang begitu besar dan berbahaya bagi diri seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah akan mempersiapkan neraka yang pedih bagi mereka yang berbuat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolak api nerakanya mengepung mereka, dan jika mereka meminum niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anzirhum yaumal azifatil idzil qulubul ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat dari kiamat,
yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak pula baginya seorang penolong. Quran surat Ghafir ayat 18. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Sungguh, kezaliman adalah merupakan sumber kehancuran dan kebinasaan kaum-kaum terdahulu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lama zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Tatkala membahas kezaliman, para ulama membaginya menjadi 3 macam. Yang pertama, ini adalah merupakan kezaliman yang paling berat, kezaliman yang paling buruk, yang paling berbahaya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan Luqman kepada anaknya, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam firman-Nya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jemaah Jumat yang berbahagia, kesyirikan telah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bentuk kezaliman yang paling berat, yang paling besar. Karena sejatinya tatkala seorang manusia melakukannya, maka dia telah meletakkan ibadah yang seharusnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, namun bukan pada tempatnya. Mungkin ia meminta rezeki pada kuburan, melakukan sedekah laut, sedekah bumi, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semua ini adalah merupakan contoh bentuk kesyirikan yang mana tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika pelakunya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, inilah di antara bentuk kezaliman yang sangat besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari terjatuh ke dalam kesyirikan dan melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dari kezaliman adalah berbuat kezaliman kepada sesama manusia. Entah itu kezaliman orang tua kepada anaknya karena tidak mendidik mereka, tidak menafkahi mereka, tidak mengajarkan kepada mereka agama,
tidak memperhatikan salat mereka atau yang lainnya. Atau kezaliman anak-anak kepada orang tuanya karena mereka tidak patuh, membangkang, tidak taat kepada orang tuanya dalam perkara yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin merendahkan mereka, berbuat durhaka kepada mereka, wa na'udzubillah. Atau kezaliman-kezaliman lainnya yang begitu beragam yang terjadi di antara manusia, yang seringkali mungkin dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Padahal jamaah, dosa kezaliman kepada sesama manusia tidaklah Allah Subhanahu wa taala ampuni kecuali keridhaan dan maaf dari korbannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i man syatil qarna'i." Semua hak yang belum tertunaikan di dunia ini pasti kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan, akan ditunaikan, hingga kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Allahu akbar. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua jamaah bahwa segala macam bentuk kezaliman di dunia ini pasti akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sungguh Allah Maha Adil dan tidak luput darinya sekecil apapun dari bentuk kezaliman. Jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian bentuk kezaliman yang ketiga adalah kezaliman kepada diri sendiri, yaitu apabila seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Faminhum zalimun li nafsihi." Lalu di antara mereka, di antara manusia, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan menzalimi diri sendiri yaitu dengan perbuatan-perbuatan maksiat selain kekafiran. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka berdua untuk mendekati sebuah pohon yang apabila mereka mendekatinya atau kemudian bahkan memakan buahnya, maka mereka sungguh telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan mereka tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang dilakukan seorang hamba, kezaliman yang dilakukannya kepada manusia yang lainnya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, maka sejatinya akan merugikan diri mereka sendiri, menjadikan mereka manusia yang berbuat kezaliman kepada diri mereka sendiri. Sayangnya jamaah Jumat yang berbahagia, sebagaimana sebagian kita mungkin ada yang meremehkan dosa-dosa tersebut atau bahkan mengabaikannya, bahkan yang mungkin berkaitan dengan diri sendiri. Dia sadar bahwa dirinya berbuat maksiat, dia sadar bahwa dirinya berbuat dosa, namun meremehkannya, bahkan enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Maka jemaah, begitu dahsyatnya dan berbahayanya perbuatan zalim ini, sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa agar dihindarkan darinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebuah doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au ujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat dan disesatkan, baik oleh setan atau orang yang berwatak setan. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kesalahan atau disalahi, dan aku berlindung kepadamu dari menganiaya atau dianiaya oleh orang lain, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Akhirnya jemaah, mari kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kezaliman, dan semoga kita dijadikan hambanya yang saleh yang senantiasa
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum min aduwik wa aduwihim ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiruna da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Luruskan, dirapatkan safnya. Saf depannya masih kosong, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Sawu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un. Wal-arda farashnaha fani'mal mahidun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Fatawall anhum fama anta bimalum wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. لا إله إلا الله المالك الحق المبين
محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد